Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Ini hanya berdua ya? Inggih, berdua Ibu dengan Mbak Dea. Oke, oke. Oke, langsung aja ya. Kita mulai ya. Baik, Bu. Oke, yang pertama kita belajar dulu tentang pengantar ilmu gizi. Gizi ini merupakan suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, ya, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan fungsi normal dari organ-organ tubuh. Nah, ilmu gizi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal. Nah, ruang lingkupnya apa sih? Yaitu ilmu gizi dengan kesehatan tubuh, ilmu gizi dengan ekonomi, dan pengaruh keturunan terhadap kebutuhan gizi. Nah, zat gizi itu sendiri merupakan ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta eh, mengatur proses-proses kehidupan. Nah, fungsi zat gizi itu sendiri adalah sumber zat tenaga, sumber zat pengatur, dan sumber zat pembangun. Sumber zat tenaga ini makanan yang mengandung sumber tenaga untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Sumbernya ada pada padi-padian dan umbi-umbian seperti beras, jagung, gandum, ubi-ubian, kentang, sagu, roti, dan mie. Nah, sumber zat pengatur ini mengandung berbagai vitamin dan mineral yang berperan untuk melancarkan bekerjanya fungsi organ tubuh, yaitu sumbernya yaitu buah dan sayuran. Nah, sumber zat pembangun ini berperan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan otak. Sumbernya ada nabati, kacang-kacangan, tempe dan tahu. Hewani ada telur, ikan, ayam, daging, dan susu serta olahannya. Nah, ada jenis zat gizi yaitu zat gizi makro dan mikro. Zat gizi makro ini merupakan makanan utama yang membina tubuh dan memberi energi pada tubuh. Nah, zat gizi makro ini dibutuhkan dalam jumlah besar dengan satuan gram. Nah, terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, karbohidrat ini memegang peranan penting dalam kehidupan, di mana karbohidrat ini merupakan sumber energi utama bagi manusia sebagai sumber zat tenaga. Nah, klasifikasi karbohidrat ada sederhana dan kompleks. Karbohidrat sederhana ini ada monosakarida dan disakarida. Yang termasuk dalam monosakarida ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa ini dalam proses metabolisme, glukosa ini merupakan bentuk karbohidrat yang beredar di dalam tubuh dan di dalam sel yang merupakan sumber energi. Dalam keadaan normal, glukosa ini diperlukan sebagai sumber energi. Nah, untuk fruktosa ini ada gula buah dan madu. Di dalam tubuh ini eh, fruktosa ini merupakan hasil pencernaan dari sakarosa, yaitu glukosa dan fruktosa. Galaktosa ini hanya terdapat dalam tubuh sebagai hasil pencernaan laktosa. Sedangkan di sakarida ini ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Sukrosa ini bila dipecah jadi menjadi satu unit glukosa dan satu unit fruktosa. Laktosa ini biasanya hanya terdapat di dalam susu, di mana ketika ada orang yang alergi susu sapi, ini dia kekurangan enzim laktase yang dibentuk di dalam dinding usus dan diperlukan untuk pemecahan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Sehingga dia kekurangan laktase yang dapat kemudian maltosa ini terbentuk pada setiap pemecahan ya, pati ya, dicernakan menjadi 2 unit glukosa. Nah, karbohidrat kompleks ini ada polisakarida dan polisakarida non pati atau serat. Saya terlalu cepat enggak, Mbak Sakinah dan Mbak Dea? Tidak, Ibu. Oke. Sudah pas, Nah, Ibu.
Sakarida ini terdiri atas lebih dari dua ikatan monosakarida, di mana polisakarida non-pati atau serat ini berperan dalam mencegah berbagai penyakit. Nah, ini ada metabolisme karbohidrat ya. Makanan masuk ke mulut, dikunyah bercampur dengan ludah yang mengandung amilase. Kemudian masuk ke usus halus dan enzim amilase dikeluarkan oleh pankreas untuk mencerna pati menjadi dekstrin dan maltosa. Kemudian dikeluarkan oleh sel-sel mukosa usus halus berupa maltase, sukrosa, dan laktase. Kemudian 1 sampai 4 jam masuk ke usus besar. Sisa pencernaan dalam kadar rendah dibuang melalui paru-paru, sebagian dikeluarkan melalui anus atau flatus. Ya. Nah, fungsi karbohidrat ini ada sumber energi, pemberi rasa manis pada makanan, penghemat protein, pengatur metabolisme lemak, dan membantu pengeluaran feses. Nah, kemudian untuk sumber karbohidrat ini ada padi-padian, serealia, umbi-umbian, kacang-kacang kering, dan gula. Nah, apa dampak kekurangan dan kelebihan karbohidrat ini eh, apa namanya bisa menyebabkan seseorang kekurangan energi ya. Oke, ini nanti untuk PR dampak kekurangan dan kelebihan karbohidrat ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi. Belum ada, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Untuk kita lanjut ke protein. Ini protein ini adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Ya, 1/5 bagian tubuh kita ini adalah protein. Nah, di dalam otot, di dalam tulang dan tulang rawan, di dalam kulit dan jaringan lain serta cairan tubuh. Ini ada protein. Fungsi protein ini untuk membantu pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh, kemudian sebagai sumber energi, mengatur keseimbangan air, pembentukan antibodi, dan mengangkut zat-zat gizi. Nah, metabolisme protein ini pencernaan atau hidrolisis protein dimulai dari lambung ya. Nah, asam klorida lambung ini akan membuka gulungan protein sehingga enzim pencernaan dapat memecah ikatan peptida, di mana pankreas ini akan mengeluarkan cairan yang mengandung beberapa enzim. Nah, enzim-enzim tersebut memecah protein dari polipeptida menjadi beberapa enzim dan salah satunya adalah asam amino. Nah, kemudian diabsorpsi dalam waktu 15 menit di dalam usus halus. Nah, asam amino akan masuk sirkulasi darah dan dibawa ke hati, kemudian digunakan oleh hati dan sisanya dibawa ke sel-sel jaringan. Kemudian protein yang tidak dapat dicerna masuk ke usus besar dan dikeluarkan melalui feses. Nah, sumber protein ini ada telur, susu, daging, unggas, ikan, kerang, tahu, dan tempe. Nah, ini juga untuk PR, dampak kekurangan dan kelebihan protein apa? Nanti akan saya eh, apa namanya jelaskan sekilas. Kita masuk ke lemak. Fungsi lemak ini sebagai cadangan energi, sebagai sumber asam lemak esensial, menghemat protein, alat angkut vitamin larut lemak, memberi rasa kenyang dan kelezatan, memelihara suhu tubuh dan pelindung organ tubuh. Nah, metabolisme lemak ini yang pertama masuk ke mulut, kita makan, kemudian kita kunyah dan bercampur dengan air ludah dan ditelan. Nah, ini dalam proses ini enzim lipase ini mengeluarkan enzim lipase lingual. Nah, di dalam lambung, lipase lingual dalam jumlah terbatas memulai hidrolisis trigliserida menjadi digliserida dan asam lemak. Nah, lipase lambung menghidrolisis lemak dalam jumlah terbatas. Nah, di dalam usus halus, bahan empedu mengemulsi lemak, kemudian lipase berasal dari pankreas dan dinding usus halus menghidrolisis lemak dalam bentuk emulsi.
Nah, kolesterol esterase berasal dari pankreas. Ini akan menghidrolisis ester kolesterol ya. Pada usus besar ini ada sedikit lemak dan kolesterol yang terkurung dalam serat makanan yang dikeluarkan melalui feses. Nah, sumber lemak apa saja? Ada minyak tumbuh-tumbuhan seperti minyak kelapa, minyak sawit, lemak hewan, daging dan ayam, mentega, margarin, kacang-kacangan, biji-bijian, daging, krim susu, kuning telur, dan keju. Nah, dampak kekurangan dan kelebihan lemak ini untuk PR ya, untuk minggu depan. Nah, sekilas saya jelaskan kenapa sih seseorang yang kekurangan zat gizi makro ini akan mengalami gizi buruk atau bahkan stunting juga ya. Karena ketika tubuh kita ini kekurangan karbohidrat dan protein, tubuh kita ini akan eh, mengambil lemak ya. Ketika asupan karbohidrat kurang, tubuh kita ini akan mengambil lemak untuk dijadikan energi. Lemak habis, kita ngambil protein untuk dijadikan energi untuk beraktivitas. Nah, ketika semuanya habis, tubuh kita akan semakin kurus dan akan terjadi gizi buruk seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak sebelum kita lanjutkan? Belum ada, Ibu. Belum Belum ada. ada, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Tapi sudah jelas ya, Mbak ya. Sudah jelas, Bu. Sampun, Ibu. Oke. Nah, kita lompat aja ya. Ini dalam 16 pertemuan saya sendiri ya yang ngajar ya. Nggih, Ibu, jenengan sendiri. Saya sendiri oke. Materi saya loncati nggak apa-apa ya. Nanti eh, untuk UTS, UAS-nya tugas saja ya. Atau mau ujian? Boleh tugas, Ibu. Tugas Tugas saja. mawon, Bu. Oke. Nggih. Oke, jadi ini materi saya sampaikan lompat aja ya, nggak apa-apa ya. Nggih, nggak apa-apa, Ibu. Oke, sebentar. Oke, saya lanjutkan. Untuk zat gizi mikro ini adalah zat gizi yang dibutuhkan lebih sedikit ya oleh tubuh kita dibandingkan dengan zat gizi makro. Nah, zat gizi mikro ini ada seperti vitamin dan mineral ya. Vitamin ada dua, yaitu larut air.
ya, seperti vitamin B dan C. Kemudian ada vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Nah, vitamin adalah zat-zat organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah sangat kecil dan pada umumnya tidak dibentuk oleh tubuh, ya. Vitamin ini dapat rusak pada proses pemanenan, penyimpanan, dan pengolahan. Fungsi vitamin yaitu berperan dalam metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Nah, jenis vitamin ada vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Nah, vitamin larut air ini biasanya tidak disimpan dalam tubuh, namun dikeluarkan melalui urin. Nah, ini perlu dikonsumsi setiap hari untuk menghindari kekurangan yang dapat mengganggu fungsi normal tubuh. Ya, oleh sebab itu, kenapa sih ketika kita mengkonsumsi vitamin B dan vitamin C dianjurkan atau diwajibkan itu mengkonsumsi air air putih yang banyak, karena untuk membantu melarutkan vitamin tersebut. Nah, vitamin C ini fungsinya adalah mencegah infeksi, kemudian sintesis kolagen, metabolisme asam amino, mencegah kanker maupun penyakit jantung, antioksidan, dan absorpsi kalsium. Ya, jadi ketika kita mengkonsumsi kalsium, kita boleh mengkonsumsi disertai dengan makanan atau minuman yang mengandung vitamin C. Ya, sumbernya ada daun singkong, daun melinjo, jeruk, pepaya, tomat, nanas, dan rambutan. Nah, metabolisme vitamin C, di mana vitamin C ini mudah diabsorpsi secara aktif dan secara difusi pada bagian atas eh, usus halus, ya. Ini eh, vitamin C masuk ke peredaran darah melalui vena porta, ya. Rata-rata absorpsi ini adalah 90% untuk konsumsi di antara 20 dan 120 miligram sehari. Konsumsi tinggi sampai 12 gram ini sebagai dalam bentuk pil, ya, atau dalam bentuk suplemen ini hanya diabsorpsi sebanyak 16%. Nah, vitamin C kemudian dibawa ke semua jaringan. Nah, tubuh dapat menyimpan 1.500 miligram vitamin C. Bila mengkonsumsi mencapai 100 miligram sehari, ini dapat mencegah terjadinya penyakit skorbut atau sariawan. Ya. Tanda-tanda skorbut terjadi apabila eh, persediaan ini 300 tinggal 300 miligram. Ya, sorry ini 1.000 ya, 1.000 bukan 100. Mengkonsumsi 1.000 ini dapat mencegah penyakit skorbut seperti itu. Nah, eh, terlalu banyak mengkonsumsi vitamin C ketika kita kurang mengkonsumsi air putih ini vitamin C, sisa vitamin C tersebut yang ngendap di dalam ginjal sehingga dapat merusak ginjal. Nah, defisiensi vitamin C ini ada skorbut atau sariawan. Gejala kekurangan vitamin C, tanda kekurangan dapat diketahui bila kadar vitamin C dalam darah kurang dari 0,2 miligram per desiliter darah, ya. Nah, pendarahan kecil pada kulit, gangguan mulut, gusi dan lidah, misalkan gusi berdarah, mulut kering seperti itu. Kemudian sering infeksi. Kemudian luka sekar sembuh, mudah lelah, lemah, kulit kering, kasar dan gatal, rambut rontok dan mata kering. Nah, ini kelebihan vitamin C, gangguan pada ginjal karena vitamin C yang tidak dapat dikeluarkan oleh tubuh ini dapat mengendap di dalam ginjal. Kita masuk ke dalam vitamin B atau tiamin. Nah, fungsi vitamin B1 atau tiamin yaitu memetabolisme karbohidrat, keseimbangan air di dalam tubuh dan membantu penyerapan lemak di dalam tubuh. Sumber vitamin B1 atau tiamin ini ada serealia atau gandum, beras, kacang-kacangan, unggas, ikan, daging tanpa lemak, kuning telur, dan hati.
Nah, metabolismenya tiamin dalam bentuk bebas ini akan mudah diabsorpsi di dalam usus. Kemudian tidak dapat disimpan oleh tubuh dalam jumlah besar. Nah, kelebihan tiamin ini akan diekskresi melalui urin sehingga tidak terjadi keracunan. Defisiensi ini ada beri-beri kering, yaitu kelemahan otot dan akan menyebabkan kelumpuhan kaki. Kemudian beri-beri basah ini ada sesak nafas dan odem ya, setelah mengalami rasa lelah yang berkepanjangan. Tanda dan gejala defisiensi vitamin B1 atau tiamin, ini nafsu makan berkurang, gangguan pencernaan, sukar ke belakang. Sukar ke belakang ini artinya susah BAB ya, lelah, rasa kesemutan, berdebar-debar, dan refleksnya berkurang. Kelebihannya belum diketahui secara pasti. Kalau kelebihan ini akan terjadi seperti apa karena jarang sekali terjadi, bahkan tidak pernah ya. Kemudian ada vitamin B2 atau riboflavin. Fungsinya yaitu pemindahan rangsangan sinar matahari ke saraf mata dan enzim ya. Ketika kita kekurangan ini seringkali akan terjadi seperti silau ya. Kemudian ada proses oksidasi sel-sel. Sumber vitamin B2 atau riboflavin ini ada susu, keju, hati, daging, dan sayuran berwarna hijau. Nah, metabolismenya riboflavin ini diabsorpsi di bagian atas usus halus. Dan riboflavin dan flavin mononukleotida dalam aliran darah sebagian besar terikat pada albumin dan sebagian kecil pada IgG atau imunoglobulin G ya. Riboflavin ini disimpan dalam hati, jantung, dan ginjal. Sebanyak 200 mg riboflavin dan metabolitnya dikeluarkan melalui urin dan feses setiap hari. Nah, jumlah simpanan dalam tubuh tidak seberapa banyaknya sehingga konsumsi pangan dengan jumlah yang memadai ini dapat membantu supaya tidak kekurangan riboflavin. Defisiensi vitamin B2 atau riboflavin ini ada silosis atau bibir meradang, ada stomatitis angular atau sudut mulut pecah, ada glossisitis lidah licin dan berwarna keunguan, ada pembesaran kapiler darah di sekeliling mata, bayi lahir sumbing dan gangguan pertumbuhan. Tanda dan gejala ada mata panas dan gatal, tidak tahan cahaya atau silau seperti yang saya bilang tadi, kehilangan ketajaman mata dan lidah sakit dan panas. Kelebihannya belum diketahui tanda dan gejalanya sama dengan tiamin. Vitamin B3 atau niacin, ini fungsinya adalah anti pellagra. Pellagra ini ada gejalanya ada tiga, demensia, kemudian dermatitis dan eh, D-nya satu lagi saya lupa. Ada tiga jenis ya. Kemudian menurunkan kadar kolesterol, berguna pada proses pertumbuhan dan perbanyakan sel dan penting untuk perombakan karbohidrat. Sumbernya apa? Vitamin B3 atau niacin ada hati sapi, ginjal, kemudian ikan, daging, ayam, dan kacang tanah. Nah, metabolismenya vitamin B3 atau niacin ini merata di dalam berbagai jenis sel jaringan di dalam tubuh. Mudah diserap ke dalam mukosa dinding usus yang akan dialirkan ke dalam hati melalui vena porta. Nah, niacin ini diekspresikan melalui urin. Defisiensi vitamin B3 ada pellagra, kelainan pada saluran cerna. Nah, tanda dan gejala ada kelemahan otot, anoreksia, gangguan pencernaan, dan kulit memerah. Ini kekurangan vitamin B3. Nah, gejalanya, oh ini, ada diare, dermatitis, dan demensia. Ini ada 3D ya, diare, dermatitis, dan demensia. Akibatnya, kekurangan niacin belum diketahui untuk kelebihannya.
Kemudian kita lanjut ke pantotenat atau vitamin B5. Ini diperlukan dalam berbagai reaksi metabolisme sel, ya. Berperan dalam sintesis hormon steroid, kolesterol, fosfolipid, dan porfirin. Ya, ini diperlukan untuk pembentukan hemoglobin atau HB. Growth hormone ini berbagai mikroorganisme, ya, sebagai hormon pertumbuhan pada eh, berbagai mikroorganisme. Sebentar ya. Sumbernya ada hati, ginjal, kuning telur, daging, ikan, unggas, dan kacang-kacangan. Nah, metabolismenya vitamin B5 ini larut dalam air sehingga mudah terjadi penyerapan oleh mukosa usus melalui vena porta ke hati. Bila dalam bentuk alkohol ini setelah diserap oleh mukosa usus dirubah dalam bentuk asam. Sekitar 2 sampai 7 mg per hari asam pantotenat ini dikeluarkan melalui urin dan sekitar 1 sampai 2 mg per hari dikeluarkan melalui feses. Defisiensi eh, vitamin B5 ini jarang terjadi, namun ketika eh, terjadi ada rasa tidak enak pada saluran cerna, kesemutan dan panas pada kaki, muntah-muntah. Nah, diare ini akan timbul sesekali, ada rasa lelah dan susah tidur. Kelebihannya belum diketahui ya, karena biasanya kalau yang belum diketahui seperti ini hampir tidak pernah terjadi. Vitamin B6 atau piridoksin ini berguna dalam pembuatan sel-sel darah, berguna dalam proses pertumbuhan dan kerja urat saraf, berguna dalam metabolisme energi. Sumbernya ada vitamin B6, ada kentang, hati, ginjal, dan pisang. Metabolismenya ada 3 bentuk, yaitu piridoksin, piridoksal, dan piridoksamin. Ini mudah diabsorpsi usus, di mana vitamin B6 ini tidak banyak ditimbun di dalam jaringan, tetapi tersebar di semua jaringan. Dalam sitoplasma, ketiganya mengalami fosforilasi, yaitu piridoksin fosfat, piridoksal fosfat, dan piridoksamin fosfat. Piridoksal fosfat dan piridoksamin fosfat ini merupakan koenzim dalam metabolisme tubuh. Nah, asam piridoksat ini dikeluarkan melalui urin. Defisiensinya jarang terjadi, namun dapat terjadi pada penderita TBC dengan pemberian obat INH jangka panjang, ya, di mana ini adalah INH plus piridoksal akan membentuk piridoksal hidrakson yang cepat diekskresi, ya, jadi cepat keluar. Pelagra ini mengingat sintesa niacin dari triptofan ini akan memerlukan piridoksal fosfat. Nah, pada bayi di mana pemanasan susu ini dapat menyebabkan kerusakan piridoksal dan piridoksamin. Nah, seringkali akan terjadi gejala muntah, diare, pembesaran perut, dan kejang. Tanda dan gejala defisiensi vitamin B6 ini ada gangguan metabolisme protein seperti lemah, mudah tersinggung, dan sukar tidur. Nah, hambatan pertumbuhan terutama pada anak-anak balita, gangguan fungsi motorik dari kejang-kejang, kemudian keterbelakangan mental, ada sukar buang air besar, kerusakan pada sistem saraf pusat ketika defisiensi terlalu berat. Kelebihannya bisa keracunan, kejang otot, dan kerusakan saraf. Nah, tanda dan gejala kelebihan vitamin B6 atau piridoksin, ini ada semutan pada kaki, mati rasa pada tangan, dan tubuh tidak mampu bekerja. Vitamin B7 atau biotin, ini mencegah timbulnya pellagra, mencegah timbulnya gangguan pada kulit, koenzim pada reaksi-reaksi yang menyangkut penambahan atau pengeluaran karbon dioksida kepada atau dari senyawa aktif. Sumbernya
ada hati, ragi yang ditape ya, putih telur yang dimasak, susu, ikan asin, kacang soya dan biji-bijian, oat, roti, daging dan buah-buahan dan daging dan buah-buahan ini sebenarnya sumber biotin yang kurang baik karena kurang besar ya. Metabolismenya ada vitamin yang terikat pada protein ini dihidrolisis menjadi biositin yang diabsorpsi bersama biotin bebas dalam bagian atas usus halus. Biotin ini diabsorpsi secara aktif dalam duodenum dan ileum bagian atas yang disimpan atau digunakan di dalam hati, otot, dan ginjal. Biositin dihidrolisis ini menjadi biotin di dalam plasma dan biotin dan metabolitnya dikeluarkan melalui urin. Defisiensi vitamin B7 dan biotin ini jarang terjadi. Tanda dan gejalanya ada lelah, kurang nafsu makan, mual, rasa enek ya. Kemudian muntah-muntah, otot sakit, kulit kering dan bersisi, ada alopecia atau kebotakan setempat dan kesemutan. Kelebihannya belum diketahui secara pasti. Kita lanjut ke vitamin B9 atau asam folat. Fungsi vitamin B9 atau asam folat ini sebagai pembentukan sel darah merah dan sel darah putih di dalam sumsum tulang. Nah, sumber vitamin B9 atau asam folat ini ada hati ayam, hati sapi, daging tanpa lemak, sayuran hijau, biji-bijian, kacang-kacangan, jeruk, di mana vitamin C di dalam jeruk ini dapat menghambat kerusakan asam folat. Metabolismenya, hati ini merupakan tempat penyimpanan asam folat. Nah, setelah diambil dan digunakan oleh sumsum tulang, folat ini bersirkulasi di dalam simpanan sel darah merah. Folat dikeluarkan melalui urin dan feses. Gangguannya, ini akan terjadi gangguan metabolisme DNA, menghambat pertumbuhan dan anemia megaloblastik. Anemia megaloblastik ini adalah anemia yang disebabkan karena kekurangan asam folat. Kelebihannya jarang terjadi, namun apabila terjadi ini terjadi keracunan. Kemudian ada vitamin B12 yaitu cyanocobalamin. Fungsi vitamin B12 atau cyanocobalamin ini berperan dalam sintesis asam nukleat, berperan dalam proses pembentukan darah merah, menyembuhkan anemia persiosa dan pertumbuhan jaringan memelihara susunan saraf pusat. Sumber vitamin B12 atau cyanocobalamin ini ada hati, ginjal, susu, telur, ikan, keju, dan daging. Metabolismenya di dalam lambung, kobalamin ini akan dibebaskan dari ikatannya dengan protein oleh cairan lambung dan pepsin yang akhirnya akan diikat oleh protein khusus. Nah, di dalam sel mukosa, usus halus vitamin B12 dilepas dan dipindahkan ke protein lain dan dibawa ke hati. Nah, vitamin B12 ini akan dikeluarkan melalui urin dan feses. Defisiensi vitamin B12 atau cyanocobalamin ini ada anemia pernisiosa, ini anemia yang disebabkan karena vitamin B12, ada gangguan perkembangan biakan sel-sel, ada gangguan otak, saraf mata, dan saraf tulang belakang. Tanda dan gejala defisiensi vitamin B12 atau cyanocobalamin ini ada gangguan absorpsi, rasa lemah, mati rasa, kesemutan, kaki terasa panas, kaku, dan lemah pada kaki. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Untuk Hmm. saat ini masih belum ada, Bu. Saya Oke, masih. izin bertanya, Ibu. Boleh. Oke, silakan. Itu tadi untuk vitamin B-nya, yang vitamin B10 sama 11 tidak ada, Njit. Nggak ada. Vitaminnya hanya eh, vitamin 6, sorry, B6, B7, B9, dan vitamin B12. Tidak Oh, ada vitamin B10 dan 11-nya tidak ada. nggih, baik, Ibu. Oke.
Ada pertanyaan lagi? Dari saya sudah, Ibu. Oke, Mbak Dea, ada pertanyaan? Saat ini masih belum ada, Bu. Oke, belum ada. Mungkin untuk pertemuan ini saya lanjutkan minggu depan ya. Ada Nggih. kuliah lagi enggak hari ini? Eh, untuk hari ini tidak ada. Kalau Tidak saya, ada. nggih. Hmm. Mbak Dea, Tidak ada juga, Bu. enggak ada. Memang tiap hari Rabu kosong atau gimana? Ada di jadwal Ibu kalau untuk yang angkatan 2024, namun mata kuliah yang lain sudah digeser sama dosennya tidak bisa mengajar di hari Rabu. Oh, berarti hari Rabu free semua ya? Nggih, insya Allah free, Bu. Nggih, Bu. Oke, berarti mungkin minggu depan bisa saya rapel untuk dua pertemuan mungkin ya. Nggih, di hari Rabu juga kah Ibu? Ya, di hari Rabu juga. Nanti mungkin eh, entah kalau misalkan saya nggak ada pagi nggak ada bisa pagi. Tapi kalau misalkan eh, pagi saya ada ya jamnya sama aja kayak hari ini. Nggih, aman Ibu. Itu ya. Oke ya, aman ya. Saya nanti H-1 minta tolong diingatkan ya Mbak ya. Nggih, baik. Oke. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu sekian dan selamat sore. Selamat beraktivitas kembali. Saya izin live ya. Baik Ibu, Ya, terima terima kasih, kasih. Bu Yonita. Selamat sore, Bu. Oke, sama.